Marco Verratti ikut buka suara perihal spekulasi masa depan rekannya di Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe. Dia tahu betul bahwa gosip transfer Mbappe sudah tidak terkontrol. Isu kepergian Mbappe sudah mengganggu Paris Saint-Germain sejak tahun lalu. Kontrak Mbappe kadaluarsa akhir musim ini, tetapi tidak ada tanda-tanda kontrak baru. Kabarnya Paris Saint-Germain sudah melakukan segala cara untuk membuat Mbappe bertahan. Tapi Wenger Prancis itu punya rencana lain. Diduga Mbappe sudah memantapkan hati bergabung dengan Real Madrid. Menurut Verratti, apapun keputusan yang diambil Mbappe nanti jelas akan berpengaruh bagi Paris Saint-Germain. Saat ini Mbappe adalah salah satu pemain terbaik juara Prancis tersebut. Apapun keputusannya, itu jelas akan berdampak bagi klub. Dia adalah salah satu pemain terbaik di dunia saat ini. Jadi kami semua ingin dia bertahan di sini. Namun ketika saya bicara dengan dia, sebenarnya saya lebih banyak bercanda. Dalam sepak bola, ketika Anda memikirkan sesuatu, ketika Anda akan mengambil keputusan, biasanya Anda tidak banyak bicara. Itu keputusan dia dan saya masih menunggu, sama seperti Anda, media. Imbu dari Marco Verratti. Biar begitu, Verratti mengaku terganggu dengan kabar simpang siur yang terus melebar tidak terkontrol. Dia tidak pernah mengganggu atau memberi saran langsung kepada Kylian Mbappe. Pertandingan Liga Spanyol yang mempertemukan Real Madrid kontra Real Betis akan berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu atau markas Los Blancos. Menjamu Real Betis di pekan terakhir La Liga Spanyol akan menjadi ajang pemanasan bagi Real Madrid sebelum menghadapi Liverpool di final Liga Champions pekan depan. Los Blancos telah menyambut kembalinya David Alaba dalam sesi latihan tim utama pada minggu ini. Pasca absen dalam beberapa pekan terakhir, pemain timnas Austria itu bisa diturunkan menghadapi Real Betis untuk membangun level kebugarannya menjelang final Liga Champions. Thibaut Courtois, Vinicius Junior dan Karim Benzema termasuk deretan pemain yang diistirahatkan kala melawan Cadiz pekan lalu. Ketiganya kemungkinan akan kembali ke tim inti saat melawan Real Betis. Dani Carvajal dan Ferland Mendy juga dapat kembali masuk ke starting line up. Sedangkan Nacho dan Eder Militao berpotensi diistirahatkan untuk final Liga Champions. Sementara itu, Eduardo Camavinga berpeluang menggantikan posisi Casemiro sebagai starter bersama Luka Modric dan Toni Kroos. Adapun di kubu Real Betis, Claudio Bravo, Victor Camarasa dan Martin Montoya akan kembali absen karena cedera. Tetapi Marc Bartra kembali dapat dimainkan setelah menjalani skorsing bertanding. Di samping itu, Hector Bellerin kemungkinan akan melakoni penampilan terakhirnya untuk The Greens karena bek sayap tersebut bersiap untuk kembali ke klub asalnya Arsenal di akhir musim ini. Luka Modric mendapatkan penghargaan sebagai marka legenda, sebuah status yang diberikan untuk legenda Real Madrid ini oleh harian olahraga Spanyol. Ini membuatnya samai torehan legenda-legenda lain di dunia olahraga. Luka Modric tak habis dimakan waktu. Di Liga Champions, gelandang asal Kroasia ini menikmati betul masa-masa magis dengan Real Madrid. Musim ini Luka Modric menikmati sederetan aksi comeback atau kembali setelah tertinggal oleh Real Madrid. Dia pun menyoroti comeback paling sulit dan paling menyenangkan. Paling sulit itu saat melawan Manchester City karena nyaris tak ada waktu lagi. Namun tim dan fans percaya sampai akhir karena ini bagian dari DNA klub. Kata Luka Modric, Real Madrid akan menghadapi Liverpool di final Liga Champions. Ini duel ulangan pada 2019 di mana Madrid memenangkannya dengan skor 3-1. Modric mengaku senang bisa mendapatkan penghargaan individu dari Marca, namun dia selalu fokus untuk tim. Saya selalu bilang lebih suka gelar kolektif ketimbang individu, tetapi sejujurnya saya juga bahagia dengan penghargaan ini. Pungkas dari Luka Modric. Final Liga Champions antara Liverpool versus Madrid akan dilangsungkan di Stade de France. Itu adalah pertemuan kedua mereka di fase serupa setelah Madrid menjadi juara lewat kemenangan 3-1 pada 3 tahun silam. Liverpool menantang Madrid juara Liga Champions 13 kali dengan rangkaian hasil meyakinkan. Fabinho mengidentifikasi sukses Madrid di musim ini. Liverpool wajib waspada penuh karena El Real mampu membuat gol-gol dalam waktu yang singkat. Itu adalah sebuah tim yang terbiasa bermain di Liga Champions, dan ketika mereka bilang Madrid punya sesuatu yang berbeda di Liga Champions, mereka menunjukkan kalau itu memang benar. Di 3 pertandingan terakhir mereka menang dengan cara yang mirip.
mencetak 2 gol atau lebih di waktu yang singkat dan Madrid juga pantas maju ke final. Mereka sudah menjalani sebuah musim yang sangat bagus. Kita lihat saja apa yang terjadi pada 28 Mei. Mudah-mudahan kami juara. Pungkas dari Fabinho. Kontrak Mbappe bersama Paris Saint-Germain berakhir musim panas ini. Bintang Prancis itu sejauh ini belum menaikkan perpanjangan kontrak di Parc des Princes. Alhasil Mbappe dispekulasikan ingin cabut dari Paris Saint-Germain dan pindah ke klub baru. Real Madrid menjadi klub yang paling menginginkan jasa Kylian Mbappe. El Real sudah memburu sang pemain sejak awal musim lalu, tetapi tawarannya ditolak mentah-mentah PSG. Mbappe kabarnya berminat pula bergabung ke Madrid musim depan. Bober 23 tahun akan mengumumkan keputusan soal masa depannya sebelum Juni 2022. Gencarnya rumor transfer Mbappe ke Madrid sampai pula ke telinga Carlo Ancelotti. Pelatih Los Blancos itu memilih tidak ambil pusing dengan segala isu tersebut. Alih-alih sibuk dengan rumor Mbappe, Ancelotti memilih fokus menatap final Liga Champions. Real Madrid akan memperebutkan gelar juara melawan Liverpool di Stade de France 29 Mei mendatang. Saat ini saya hanya memikirkan final Liga Champions. Kami menyadari semua itu. Hal-hal semacam ini sudah biasa bagi kami, kata Ancelotti dikutip dari Marca. Real Madrid akan menuntaskan Liga Spanyol saat menjamu Real Betis. Supporter Madrid didesak agar memberikan perpisahan yang hangat kepada Gareth Bale. Bale dipastikan akan pergi setelah kontraknya yang akan habis pada akhir Juni mendatang tidak diperpanjang. Selama 8 musim berkostum Blanco, Bale telah membuat lebih dari 250 penampilan dengan sumbangan 106 gol dan 67 assist di seluruh kompetisi. Sebanyak 15 gelar juara telah dimenangi Gareth Bale, termasuk diantaranya 3 titel Liga Spanyol, 1 Copa del Rey dan 4 Liga Champions. Karir Bale bersama Los Blancos memang tidak mengilap seiring dengan masalah kebugaran yang terus-menerus menghinggapinya. Bale juga dilaporkan tidak memiliki ikatan yang kuat dengan supporter Madrid. Selain laga kandang kontra Real Betis, Real Madrid masih memiliki final Liga Champions di sisa musim ini. Namun tidak bisa dipastikan apakah Gareth Bale akan dimainkan. Tidak penting apakah dia bermain atau tidak. Apa yang penting itu Bale adalah bagian dari sejarah klub ini. Dia akan selalu ada di dalam ingatan fans Real Madrid. Dia sudah menuliskan torehan-torehan yang hebat. Kita harus mengakuinya, ucap pelatih Carlo Ancelotti di Eurosport. Gareth Bale sendiri hanya 5 kali bermain untuk Real Madrid di sepanjang musim ini. Bale terakhir kali tampil pada April silam usai bermain selama 16 menit dalam kemenangan atas Getafe 2-0 di Bernabeu.